Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Nampaknya kurang semangat anak-anak ibu ini hari ini ya. Dulu, tepuk semangat. 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 Satu lagi yang dengar. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Yeay. Dengan materi Fatu Mekah. Fatu Mekah, apa itu, Bu? Nah, sebelum kita mengetahui Fatu Mekah, kita akan belajar tentang yang pertama, sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Untuk hari ini buka halaman 44. Sudah? Udah. Nah, di situ belajar tentang Fatu Mekah. Nah, di dalam Fatu Mekah kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, anak ibu ada yang tahu nggak tentang Fatu Mekah? Apa sih itu Fatu Mekah? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, apa itu Epi? Fatu Mekah? Fatu Mekah itu kemenangan atau pembebasan kota Mekah. Iya benar, Fatu Mekah adalah kemenangan atau pembebasan kota Mekah. Nah, Fatu Mekah itu terjadi pada 8 Hijriah. Nah, di dalam sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu Perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum Quraisy pada saat Rasulullah tinggal di kota Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu dengan kota kelahirannya yaitu kota Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Utsman bin Affan untuk menemui atau menjumpai kaum Quraisy akan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun niat baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertepuk sebelah tangan. Malah justru Utsman bin Affan itu ditahan oleh kaum Quraisy. Mendengar kabar Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin bertekad untuk membalas dan bersumpah setia untuk membela Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kabar itu membuat kaum Quraisy takut terhadap sumpah kaum muslimin. Dan kemudian karena mendengar kabar itu, mereka segera melepaskan Utsman bin Affan dan mengirimkan Suhail bin Amr untuk merundingkan perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun menerima perjanjian tersebut. Nah, perjanjian perdamaian tersebut dinamakan dengan Perjanjian Hudaibiyah. Nah, kenapa dikatakan Perjanjian Hudaibiyah? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, Bu. Nah, kenapa dikatakan Perjanjian Hudaibiyah? Karena perjanjian tersebut berada di desa Hudaibiyah. Maka disebutlah perjanjian perdamaian yang disebut dengan Perjanjian Hudaibiyah. Sampai sini paham ya? Yang pertama ya, poin pertama ya. Paham, Bu. Yang kedua, kita akan membahas isi Perjanjian Hudaibiyah. Ada yang tahu isi perjanjiannya? Ada. Sebutkan Epi, apa isi perjanjiannya? Yang pertama, kaum muslimin dan kaum Quraisy tidak akan menyerang selama 10 tahun. 1. Yang kedua, kaum muslimin tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk ibadah haji dan umrah. 2. Yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdillah supaya dikembalikan. 3. 4. Semua Bu nggak tahu yang keempat. Oke, Ibu akan jelaskan. Yang pertama benar.
menyerahkan diri kepada kaum muslimin, maka mereka meminta supaya dikembalikan. Tetapi jika kaum muslimin lari ke kaum kafir Quraisy, tidak boleh dikembalikan. Yang keempat, suku-suku Arab boleh memilih kaum muslimin ataupun kaum Quraisy. Nah, dipikir-pikir dari perjanjian itu dapat menguntungkan kaum Quraisy dan dapat merugikan kaum muslimin, bukan? Iya. Tetapi karena dengan Rasulullah fatona baik, bijaksana, maka itu dapat menguntungkan bagi kaum muslimin. Keuntungannya itu ada 4 juga. Yang pertama, kaum muslimin dapat kesempatan dakwah di Jazirah Arab. Yang kedua, kaum Quraisy mengakui adanya agama Islam dan kaum muslimin. Yang ketiga, Rasulullah SAW dapat memperkuat barisan kaum muslimin. Yang keempat, suku-suku di Arab yang sudah lama ingin memasuki kaum muslimin tidak lagi diancam oleh kaum Quraisy. Nah, sampai sini tentang isi perjanjian Hudaybiyah sudah paham ya? Sudah, Bu. Nah, yang ketiga kita akan mempelajari tentang pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Nah, di dalam pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah itu, mereka melanggar kesepakatan isi perjanjian Hudaybiyah. Padahal perjanjiannya itu 10 tahun ya, tetapi mereka sudah melanggar selama 2 tahun. Nah, biar lebih paham, Ibu ada video tentang Fathu Mekah mengenai pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Melanggar isi perjanjian Hudaybiyah yang telah dibuatnya. Padahal baru 2 tahun perjanjian Hudaybiyah itu terlaksana. Nah, Ibu ada video tentang pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Coba kalian perhatikan dan kalian pahami video yang Ibu putar. Nanti setelah video selesai, Ibu akan menanyakan tentang video tersebut mengenai pelanggaran kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke. Selamat menonton. Nah, anak-anak, alhamdulillah, malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fathu Mekah. Kalian mau? Hah? Fathu Mekah? Fathu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Setuju! Janji tidak ada yang tertidur ya? Iya, Pak. Kamu, Dodo, bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, galak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju. Hah, push up 3 kali. Kenapa, Dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali, 30 kali Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Do? Setuju, Pak. Baiklah, Fathu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaybiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir,
sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap! Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakar yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah! Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka, Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Aduh, apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini. 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu,
Namun dapatlah dikatakan, peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh. Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ada Bu, saya. Ya, coba apa yang dapat kamu simpulkan dari video tersebut? Dari video tersebut, menurut saya nih ya Bu, Bani Khuza'ah itu telah masuk Islam dan Bani Bakar membantu kaum Quraisy untuk menyerang Bani Khuza'ah. Dan salah satu dari Bani Khuza'ah bernama Amr bin Salim melaporkan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Udah Bu, itu aja yang saya Oke, tahu. bagus. Ibu tambahin lagi ya. Nah, Rasulullah kan mengirim pasukan sebanyak 10.000 pasukan untuk membantu Bani Khuza'ah. Nah, karena terdengar oleh kaum kafir Quraisy sebanyak itu kaum muslimin, mereka sangat ketakutan dengan itu. Jadi mereka telah menghentikan bantuan kepada Bani Bakar. Dan kemudian Abu Sufyan yang sebelumnya masuk Islam, dia memimpin kota Mekah dan meminta maaf kepada Rasulullah untuk melanjutkan perjanjian Hudaybiyah. Namun Rasulullah menolak itu karena sebelum perjanjian itu Rasulullah memiliki 3 pesan kepada mereka. Yang pertama, jika mereka melanggar, kaum Quraisy akan membayar denda. Yang kedua, kaum Quraisy memutus hubungan dengan Bani Bakar. Yang ketiga, kaum Quraisy menyatakan perjanjian Hudaybiyah tidak berlaku lagi. Nah, artinya kaum muslimin akan mengambil alih kota Mekah dan maka terjadilah Fatu Mekah. Artinya mereka memilih yang ke poin ketiga. Mereka memilih kaum Quraisy menyatakan perjanjian itu telah berakhir. Artinya kaum muslimin telah mengambil alih kota Mekah. Maka terjadilah kemenangan kota Mekah atau yang disebut dengan Fatu Mekah. Sampai di sini anak-anak ibu paham ya tentang Fatu Mekah ya? Paham Bu. Oke.